Yang dibacoknya siapa? Anak saya. Di mana? Di Raja Galuh Lor. Anak bapak waktu itu di mana? Waktu itu di luar. Anak bapak umur berapa? Umur 20. Umur 20. Lulus sekolah. Udah keluar SMP. Keluar SMP, tidak nerusin ke SMA. Tapi tidur di rumah. Tidur di rumah. Keluar dari rumah jam berapa? Nah, waktu keluar nggak soalnya bisa Kejadian teh subuh. sarang bibina. Oh, enggak tinggal sama bapak. Mohon. Tinggal sama bibinya. Sama bibinya. Keluar dari rumah jam berapa? Aduh, kurang tahu Pak. Terus anak bapak mengalami apa? Jadi dia tuh mau jalan naik motor berdua Sama siapa? temennya. Mau kemana? Mau katanya mau cari makan. Jam berapa? Jam 4 lebih mau subuh. Berarti habis begadang, Pak. Ya, kayaknya main ya. Soalnya nggak tahu jadi tidurnya nggak saya. Terus anak bapak setengah 4 itu mengalami apa? Jadi si anak abitnya Pak. Jadi kata anak saya mau cari makan, pas kelihatan di situ tuh ada 2 orang disangka temennya Pak. Jadi disamperin, pas disamperin ternyata itu maling mau bawa motor. Ternyata maling mau bawa motor. Orang itu lagi maling motor. Lagi maling motor. Maling motor punya siapa? Punya ya itu rumah sebelahnya itu. Terus mungkin spontan apa gimana teriakin maling Pak. Anak bapaknya berteriak maling. Maling gitu. Pas itu motor dilepasin sama malingnya, nggak jadi dibawa. Anak saya dibacok. Ternyata keluar ada 5 orang, yang lainnya sembunyi. Maling. Jadi maling itu ada 5. Ada 5. Anak bapak lihat ada orang disangkanya temennya, kemudian ngambil motor. Lagi mau bawa motor. Bawa motornya dari rumah. Dari rumah di. Oke. Dari rumah keluar. Kemudian Mau anak dibawa. bapak teriak maling. Maling, iya. Berani lah. Spontan, ya. Spontan. Kemudian akhirnya motor dilepasin. Anak bapak yang Bacok. dibacok. Lagi di bawah motor gini Pak, dibacoknya. Oke. Sambil lewat. Jadi si anak abitnya Pak mau diem gitu, takut dibacok lagi. Jadi labas aja nabrakin yang 5 itu, pan pada mencar. Oh, jadi mereka yang berkumpul ditabrak oleh anak sambil bapak. lari bawa Jadi ditabrak oleh anak bapak itu sebelum dibacok atau sesudah? Sesudah. Jadi ketakutan dibacok. Anak bapak udah dibacok. Udah. Kena, yang kena apanya? Ini Kemudian motornya dikencengin. kencengin, takut dibacok lagi. Takut Pak. dibacok lagi. Akhirnya terus pagi dikejar lagi sama itu tuh maling berdua itu 2 motor. oh, itu orang bergurumul tuh anak bapak lari pakai motor. Dikejar lagi. Itu tetangga warga nggak pada keluar? Nggak pada keluar Pak, mungkin takut malingnya pada ini pakai apa sulit tuh. Terus? Anak saya tuh terus belok masuk ke polsek, kan deket ke polsek. Oh, akhirnya masuk ke polsek. Masuk ke polsek minta diselamatin. Pas masuk ya itu malingnya kabur semua. Oke, jadi anak bapak akhirnya selamat. Anak bapak Masuk ke polsek. Malingnya ketangkep nggak? Enggak, langsung kabur semua. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi masih dicari oleh polisi. Iya kayaknya dicari Pak. Jalannya jalan besar. Jangan besar. Kalau dekat polsek pasti ada CCTV. Ada dari desa Rekam Pak. CCTV. Oh, pelakunya terekam. Iya. Mereka cuma nggak jelas. Karena malam Cuman yang motor aja lari-larian gitu kejar. yang terekam. Nanti dibikin pelan, diidentifikasi pasti bisa ketemu. Minimal sudah ada petunjuk awal. Sudah kapan itu terjadi? Hari Rabu Pak. Rabu kapan? Kemarin. Rabu kemarin. Rabu kemarin. Terus anak bapak dirawat di mana? Di rumah sakit Mitra Plumbon. Rumah sakit Mitra Plumbon di Cirebon. Di Majalengka. Majalengka. Oke, rumah sakit Mitra Plumbon Majalengka. Masuk enggak Pak? Iya, Nah, terus kemudian yang robek apanya? Ini Pak. Tapi ususnya nggak keluar. Usutnya alhamdulillah, cuman kelihatan tulang. Tulang aja. Sudah dijahit. Udah dijahit. Berapa jahitan? Jahitannya 10 Pak. 10 jahitan. Sekarang sudah, tapi sadar kan sampai sekarang? Alhamdulillah udah sadar. Sadar. Kemudian pasti yang menjadi masalah bapak adalah biaya rumah sakit. Biaya rumah sakit karena Iya nggak kan? bisa BPJS. Karena korban pembegalan,
korban penganiayaan tidak dijamin oleh BPJS. Kemudian kan gubernur sudah bikin surat edaran ke setiap rumah sakit, apabila ada pasien korban pembegalan, pembacokan, kekerasan, itu diobatin aja. Nanti pihak rumah sakitnya tinggal membuat tagihan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya gampang, Pak, gitu loh. Nah, sampai sekarang udah habis berapa? Habisnya 10.800. 10.800.000. Sudah pulang. Udah pulang. Sudah pulang, cuman meninggalkan tagihan. Meninggalkan enggak, ke itunya udah lunas, cuman duitnya tuh dapat minjem ke beberapa orang. Oh, Pak. Bapak bayar ya? Bayar apa? Ya ke rumah sakitnya bayar. Ya bayar dapat minjem gitu, Pak. Oh, ya udah, nanti saya penegasan kembali. Takut rumah sakitnya terutama yang swasta sih ya. Iya. Nah, nanti saya bikin kan kemarin ke rumah sakit pemerintah. Nanti saya tegesin rumah sakit swastanya juga tinggal nagih aja ke kita. Gitu loh. Ya, ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, masalah. Saya sih nggak ada masalah. Ini saya 15 juta untuk bayar rumah sakit. Aduh, Bapak. Dan biaya anak bapak, sisanya untuk anak bapak selama pengobatan. Ya. Apunten abdi siga integrasi. Jadi makanya sayanya nanyanya detail agar setiap yang bertemu dengan saya, setiap bantuan yang saya berikan dipastikan tepat sesuai dengan orang yang membutuhkan. Gitu loh, Pak. Iya. Oke, Pak. Oke, Pak. Beres? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih nuhun. Aduh, atur nuhun.